Saya Zulfa Farina sebagai Duta Harmoni 2023 sedang berada di masa podcast nih. Dan tentunya bersama Bapak Haji Ubaidillah Podcast MSI yang berkesempatan langsung bisa sharing bersama beliau. Selamat siang Bapak, apa kabar? Alhamdulillah. Nah, kira-kira Bapak di Salome ini udah berapa lama sih? Dan boleh banget cerita pengalaman Bapak selama di Salome? Ya, saya memang dari kecil lahir di Kota Salatiga dan kebetulan saja Allah itu menciptakan saya salah satu bagian dari saya. Bisa tahun 61 lahir. Saya jenjang pendidikannya itu saat itu kan ada MI Salatiga, MIS. Dan kebetulan mungkin saya yang kebetulan punya dokumentasi ijazah dari MI sampai MA. Dan Bapak ini juga aktif di organisasi juga ya? Ya, saya dulu pendidik seperti itu sih dari Salatiga. Jadi sama sih terlihatnya dari tanya forum komunitas sampai manusia itu cuma bahasanya lama. Sehingga ketika mulai amanah-amanah seperti itu saya jadi nilai dari itu. Kan mana itu? Kegiatan utamanya. Tapi seperti itu sehingga sadar ketika sedang menjabat apalagi sampai ketua pimpinannya, maka sadar dan sadar-sadarnya bisa melakukan semaksimal mungkin, tidak pernah takut khawatir untuk hilang jabatan. Nah, semakin berkembangnya zaman ya Pak ya, gimana sih menurut Bapak ya perkembangan zaman sekarang sama dulu tuh gimana? Wah, benar sekali. Dari tanyanya itu sudah level generasi yang sekarang. Jadi kebetulan saya itu ya menangi atau mengalami atau bisa berada di tiga empat zaman. Ada masa Orde Baru, ada masa kebangkitan Islam, ada itu dari internal saya. Kemudian ada milenial, sekarang Gen Z. Sehingga saya menggambarkan sebetulnya ini karena ada percepatan atau sebuah percepatan kedekatan ruang yang dimana batas-batas yang ada di dunia ini semakin biasa sebenarnya. Nah, agar remaja tidak terjerumus ke dalam hal yang negatif ya Pak, kan pasti di situ gampang terpengaruh ya begitu itu kan. Gimana sih tipsnya? Saya mencoba memahami. Saya tertanam dengan alhamdulillah saya tertanam tentang jalan yang lurus itu sejak kecil. Di teman-teman saudara saya agama lain juga sama. Di agama Kristen juga ada pendidikan yang lain itu disadarkan bahwa di kemudian hari pasti akan diminta atau ditagih perjalanan hidup. Ya, sehingga kalau yang lurus mungkin iya, cuman itu nanti yang membedakan sedikit bagaimana Islam dan yang lain di situ. Toleransi juga ya? Iya, itu apalagi sudah toleransi ya. Bicara toleransi, saya bersyukur menjadi bagian dari rakyat masyarakat Indonesia ini. Hanya kebetulan saja agama yang saya mayoritas itu sudah bukan saja itu sudah mudah. Dan kebetulan juga saya ada di lingkungan yang benar, jadi saya terima kasih sekali. Saya terima kasih sama Allah, sama Tuhan yang Maha Esa. Terima kasih. Sehingga
dalam perjalanan hidupnya itu begitu saya buka tugas itu, saya dulu produk tulen dari Sabia. Tapi begitu kuliah, saya keluar dari umum dan aktif tempat indikator saya itu adalah pimpinan-pimpinan organisasi mahasiswa. Ada yang HNI, ada yang NI nasionalis, ada yang Kristen, ada yang Katolik, dan ada yang PMI. Saya itu kumpul, sehingga di situ sangat bermanfaat sekali untuk proses kedewasaan saya, apalagi mungkin kebijakan saya. Bukan toleransi ya, Pak? Itu sudah otomatis sekali. Bahkan untuk mereka yang masih berminum tentang minuman saja, mereka toleransinya tinggi ketika di kamar itu ada saya. Jadi mereka tidak akan berani sama sekali itu membawa barang-barang seperti itu. Gimana sih caranya Bapak menyikapi di lingkungan tersebut? Kan maksudnya lingkungan tersebut berbeda-beda ya, berbeda agama, kita menyatu dengan perbedaan. Gimana Bapak melakukan? Iya, saya terima kasih dengan negeri bangsa ini ketika sudah masuk ke level usia yang sangat riskan untuk bersinggungan tentang kenasionalan, keagamaan, ini ditanamkan bentuk-bentuk real bersosialisasi ke masyarakat di sana. Dan anehnya, saya itu justru malah selalu menarik garis-garis untuk bersosialisasi bermasyarakat itu dari tenaga Islam yang wah, ya justru yang di sana ternyata sudah dijelaskan berbeda semua. Mungkin itulah. Nah, pertanyaan selanjutnya, kan banyak remaja yang terjerumus ke negatif kan minum memang beralkohol. Apalagi biasanya nih remaja-remaja itu nih bangga dengan perbuatannya tersebut sehingga mereka itu mengupload di media sosial. Nah, kira-kira pendapat Bapak mengenai hal tersebut gimana? Dan cara pencegahannya gimana sih? Jadi tapi sebetulnya di masyarakat Indonesia ini pemerintah sudah mengatur pemilihan negeri kita itu sudah mengatur sedemikian rupa masalah tentang bagaimana memanfaatkan tadi yang disampaikan tadi itu barang-barang tadi sekaligus bagaimana juga mengelola agar tidak membuat masyarakat Indonesia ini itu jangan. Ya. Itu kalau sudah membuat seperti itu ya tinggal bagaimana nanti mengimplementasikan ke masyarakat. Ya. Nah, kita bagian dari masyarakat itu sendiri tentu saja. Terima kasih kalau ada masyarakat yang masih dalam proses belajar ini sudah peduli seperti adik ini, sehingga itu akan membuat imbas yang lebih luas lagi. Ini penting. Saya terima kasih sekali kalau pemerintah peduli tentang program ini sampai mengundang adik untuk bisa memberikan paparan-paparan seperti ini. Itu nanti akan menjadikan mempermudah. Capek-capek peraturan perundangan dibuat di Indonesia tapi implementasinya susah. Nah, itu akan membantu sekali. Selain itu juga maraknya nih kasus bullying, apalagi di berita-berita pasti banyak banget kan ya maraknya bullying. Iya betul. Kira-kira tanggapan Bapak gimana sih tentang maraknya bullying? Apalagi di lingkup pesantren ini masih ada sistem senioritas ya Pak? Iya. Nah begitu.
Eh, bullying sendiri sebetulnya itu sejak saya kecil itu hal yang biasa terjadi keseharian dalam dunia pesantren. Nah, cuman ketika sesuai dengan perkembangan zaman yang ada, masyarakat sosial masyarakat yang sudah berkembang sedemikian rupa, informasi-informasi tentang ini juga sudah berkembang sedemikian rupa, maka ada hal-hal yang memang harus diperhatikan sendiri untuk bullying. Sehingga bullying ini diatur bagaimana sudah tidak mengakibatkan problem masyarakat yang baru. Jadi yang ada sekarang ya memang kita harus menjadi paling depan untuk bisa menanggapi bullying ini hal yang positif, bukan yang negatif. Ya. Terima kasih atas sharing-sharingnya Bapak. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak, saya mohon maaf sekali. Ya, saya juga enggak maaf, ya, sama-sama. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya nih datang di podcast Masaka. Nah ini kan podcast Berdaya Masaka ya Pak. Bapak hebat sekali. Iya, Bapak sebagai Ketua Yayasan Salafiyah Kajen, gimana nih perasaannya MA Salafiyah punya podcast? Saya sangat bersyukur. Semoga podcast di MA Salafiyah ini menjadi bentuk wujud bagaimana program pendidikan tidak hanya Salafiyah khususnya secara umum itu ya harus seperti ini, sehingga ada pelatihan-pelatihan yang memang berproses, kemudian tadi yang sudah dibahas bagaimana pemanfaatan IT ini dengan benar dan baik sehingga manfaat linnas, manfaat untuk orang banyak, memang harus seperti ini. Nah ini penting sekali, dan meskipun bukan yang pertama kali atau yang paling pertama, tapi MA Salafiyah saya kami jempol betul. Saya terima kasih sebagai Ketua Yayasan Salafiyah Kajen karena ini bagian yang tidak boleh dihindari. Jadi sesuai dengan topik yang ada tadi. Sehingga nanti berkelanjutan sehingga anfa'un dinas manfaat bagi orang banyak. Mungkin itu. Terima kasih Bapak udah berkesempatan hadir di podcast pada siang hari ini. Sama-sama. Terima kasih semuanya, sampai sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.